Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan podcast History bersama saya Medinar Sagita Putri. Kali ini podcast History akan kembali membahas salah satu biografi pahlawan revolusi. Tanpa berlama-lama langsung kita ke pembahasannya. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani lahir di Desa Rendeng, Kecamatan Gebang, Purworejo, Jawa Tengah, 19 Juni 1922. Wafat di Jakarta 1 Oktober 1965 di usia 43 tahun. Beliau adalah pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI. Beliau lahir dari pasangan Bapak Wongso Rejo dan Ibu Murtini. Beliau menikah dengan Ibu Yayu Rulia Sutodiwiryo dan dikaruniai 8 orang anak dari pernikahan beliau. Pada tahun 1927, orang tua Pak Yani hijrah ke Batavia untuk bekerja dengan seorang jenderal Belanda bernama Hofstein. Di sana, beliau memulai pendidikan dengan memasuki taman kanak-kanak atau Frobe. Pada tahun 1929, beliau lalu masuk ke Holland Indie School di Bogor dan lanjut ke Mulo. Lalu, pada tahun 1940, beliau melanjutkan pendidikan di AMS bagian B, jurusan Ilmu Pasti Alam. Dan saat duduk di kelas 2 AMS, beliau keluar sejenak untuk mengikuti pendidikan topografi di Malang. Selama 6 bulan dan lulus dengan pangkat sersan topografis. Saat itu, pada tahun 1942. Nah, di tahun 1943, beliau bergabung dengan Tentara Peta dan menjalani pelatihan sebagai Sudanco di Bogor. Saat itu pula beliau tengah menjalin kasih dengan istri beliau, yaitu Ibu Yayu. Dan setelah selesai menempuh pendidikan, beliau dilantik dengan sebuah upacara yang berlangsung di lapangan Ikada, Jakarta. Selepas kemerdekaan, beliau memulai karir militernya. Beliau beserta kawan-kawannya membentuk Batalion 3 Badan Keamanan Rakyat, dan pada bulan November tahun 1945 terjadi pertempuran di Magelang yang saat itu diduduki Inggris. Batalion 3 memperoleh kemenangan dalam pertempuran tersebut. Saat itu Pak Yani berpangkat mayor. Beliau juga dikenal sebagai The Raider van Magelang atau penyelamat kota Magelang karena berhasil membebaskan Magelang dari pendudukan Belanda. Di tahun 1948, Pak Yani diangkat menjadi Komandan Brigade 9 Kuda Putih. Simbol ini merupakan simbol yang beliau pilih sendiri. Saat pemberontakan PKI Madiun, beliau mengadakan pembersihan di wilayah Kedu Utara. Beliau terus menumpahkan segala tenaga guna membebaskan Indonesia dari serangan penjajah. Hingga pada era tahun 1950, tepatnya 1952, beliau menghadapi kelompok Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITII, dan ditetapkanlah Operasi Gerakan Banteng Negara atau GBN untuk menumpas gerakan tersebut. Beliau mendirikan sebuah pasukan guna menumpas gerakan tersebut bernama Banteng Riders, sehingga beliau dikenal sebagai Bapak Banteng Rider. Pada bulan Desember 1955, beliau melanjutkan pendidikan ke Amerika dan menempuh pendidikan di General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika selama 9 bulan, kemudian berlanjut ke Special Warfare Course di Inggris selama 2 bulan. Pada bulan September 1956, beliau diangkat menjadi asisten 2 Kasat bidang operasi, dan pada bulan Januari 1958, beliau diangkat menjadi deputi 1 Kasat, dan beliau sempat memimpin misi pembelian senjata bernama Misi Yani untuk membeli persenjataan bagi TNI. Tahun 1958 terjadi peristiwa PRRI Permesta, dan beliau berangkat ke Sumatera Barat untuk menumpas pemberontakan yang terjadi di sana dengan mencanangkan operasi bersandi 17 Agustus yang merupakan operasi gabungan darat, laut, dan udara. Memasuki tahun 1960, beliau terlibat dalam perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Tahun 1961, beliau duduk dalam panitia penyusun rencana operasi gabungan untuk menyusun operasi pembebasan Irian Barat dan mencapai hasil yang memuaskan.
Karir beliau terus menanjak hingga berhasil menduduki jabatan Menpangat dan dilantik pada 28 Juni 1962. Dan pada 31 Desember 1962, beliau menjadi salah satu wakil Indonesia di Kota Baru, Papua, dalam rangka penyerahan Papua kepada Indonesia. Dan pada 1 Januari 1963, Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Namun sayang, beliau hanya sempat menjalankan jabatan Menpangat selama 3 tahun. 1 Oktober 1965, beliau gugur di tangan pasukan Cakrabirawa yang menjadi bagian dalam gerakan 30 September PKI yang terjadi pada tahun 1965 setelah diterjang 7 butir peluru dari jarak dekat. Beliau wafat pada 1 Oktober 1965 pada usia 43 tahun. Oke, sekian yang dapat podcast history sampaikan untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Salam.